3 poin menjadi hal mutlak yang wajib diraih skuad Garuda di laga melawan Cina nanti. Demi menjaga asa buat paling enggak mengamankan posisi ketiga atau keempat, tim Merah Putih akan lebih mudah untuk menatap laga selanjutnya jika mampu mempermalukan Cina di kandangnya sendiri. Bisa dipastikan bahwa kedepannya persaingan bakal makin sulit, meskipun nanti Indonesia juga akan ketambahan pemain baru dalam diri Kevin Dykes atau pemain lainnya yang kabarnya juga akan menyusul. Intinya, segala hal yang dibutuhkan untuk laga melawan Cina semuanya sudah dipersiapkan dengan matang. Termasuk Coach Shin yang pastinya telah mendaftarkan 23 pemain untuk skuad final di matchday keempat ini. Ya, dari 27 nama pemain skuad Garuda yang dibawa Sintayong, ada pemain yang harus dicoret atau duduk di bangku penonton. Di laga sebelumnya kontra Bahrain, pelatih asal Korea Selatan ini mencoret Egy Maulana Fikri, Hoki Caraka, Muhammad Ferrari, dan Ricky Kambuaya. Lantas kira-kira siapa saja nama pemain yang kemungkinan akan dicoret di laga melawan Cina nanti? Nama Muhammad Ferrari kemungkinan akan tetap tidak dibawa oleh Sintayong ke skuad final untuk menghadapi Cina. Selain kalah pengalaman dari pemain lain seperti Rizky Ridho dan JIZ, STI pun tampaknya akan memaksimalkan slot untuk nama lain. Ya, dengan peluang menang yang lebih besar mengalahkan Cina, Coach Shin akan memberikan slot untuk pemain di posisi gelandang ataupun penyerang. Lalu di posisi penjaga gawang, tampaknya tidak akan ada banyak perubahan, terkecuali Nadeo Argawinata yang bakal dicoret dari skuad final. Martin Paes akan tetap menjadi pilihan utama di bawah Mister Gawang dengan debuti Hernando Ari Sutaryadi. Sama seperti Ferrari, slot yang dimiliki oleh Nadeo akan dialihkan untuk posisi gelandang atau penyerang. Kemudian bertumpuknya pemain di sektor gelandang membuat posisi Ricky Kambuaya tergeser di skuad final Timnas Indonesia. Coach Shin kemungkinan akan tetap memasang duet Ivar Jader dan Tom Hai di starter skuad Garuda. Dan jika dibutuhkan, Nathan Chu Aon bisa dipasang untuk melapisi Ivar dan Tom di posisi gelandang. Dan nama terakhir yakni Pratama Arhan yang kemungkinan akan kehilangan tempat di skuad final untuk pertandingan melawan Cina nanti. Pasalnya, posisi bek kiri saat ini cukup menumpuk sehingga sulit untuk mendapatkan tempat di skuad final ini. Di posisi bek kiri saat ini masih ada Kelvin Verdong, Sein Patinama, Nathan Chu Aon, hingga Eliano Reinders. Banyaknya pemain berkualitas yang dimiliki tim Merah Putih sekarang ini jelas juga semakin menambah ketat persaingan antar pemain di dalam skuad. Tapi tenang saja, dengan ketatnya persaingan ini seluruh pemain juga pasti akan berusaha untuk menunjukkan kualitas terbaiknya demi mengambil tempat utama di posisinya. Nah, berbanding terbalik dengan apa yang ada dalam skuad Garuda, saat ini tim Cina justru sedang mengalami konflik internal yang sangat panas. Bahkan konflik ini sampai membuat sang juru taktik Branko Ivankovic kehilangan semua kekuatan di ruang ganti dan tak bisa mengarahkan anak asuhnya. Diberitakan bahwa para pemain tim Naga sudah tidak percaya lagi kepada Branko Ivankovic. Mereka masih merasa pelatihnya ini seperti penipu yang tak mampu membawa timnasnya menembus 4 besar kualifikasi Piala Dunia. Harus menelan kekalahan di 3 laga beruntun tentunya membuat langkah mereka semakin berat untuk mengarungi ajang bergengsi kelas dunia ini. Ditambah lagi Federasi Sepak Bola Cina yang mengumumkan bahwa mereka harus mencoret pemain naturalisasi Fernandinho atau Fei Nanduo akibat cedera, serta Alan dan pemain bintang Wulei yang masih dalam proses pemulihan cedera. Tentunya menjadi kabar buruk bertubi-tubi bagi skuad Cina. Tapi meski demikian, laga melawan Indonesia tetap ditatap serius dengan ambisi besar bisa menghapus catatan minor dari 3 pertandingan terakhir. Selain itu, laga ini sekaligus menjadi laga kesempatan terakhir bagi Branko Ivankovic untuk bertahan di tim Cina. Namun menyoroti kondisi yang lebih condong menguntungkan timnas Indonesia, gelandang Cina Li Yuanyi memandang jika pertandingan ini akan berjalan sangat sulit. Meski memiliki selisih peringkat FIFA di bawah Cina, namun Li Yuanyi enggan menganggap enteng tim Merah Putih. Pemain berusia 31 tahun itu juga mewaspadai kehadiran sejumlah penggawa naturalisasi yang berada di skuad Garuda. Menurutnya adanya para pemain naturalisasi membuat gaya permainan timnas Indonesia layaknya tim yang bermain di Liga Eropa. Dilihat dari peringkat kedua tim, masalah ini tidak dapat tercermin terlalu intuitif. Karena Indonesia telah menaturalisasi banyak pemain Eropa,
dan mereka bermain dengan kecepatan Liga Eropa. Ini jelas merupakan pertandingan yang sulit untuk dimainkan, tidak bisa dikatakan peringkat Indonesia lebih rendah dari kita. Ya, tak bisa dipungkiri, kehadiran para pemain keturunan memang terbukti mampu menggenjot prestasi skuad Garuda. Tak hanya itu, SCY juga memilih nama-nama pemain muda demi regenerasi di masa mendatang terus berjalan. Perkembangan performa yang semakin meningkat ini bahkan juga disorot oleh pelatih kelas dunia Roberto Mancini. Mancini dengan mantap menyebut bahwa timnas Indonesia hadir sebagai tim yang tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Indonesia adalah tim yang tangguh dan tentu laga pertama selalu sulit. Tapi terlepas dari itu semua, Roberto Mancini juga pernah mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci untuk Arab Saudi. Bahkan menurutnya pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting daripada laga melawan Bahrain ataupun Cina. Baginya Indonesia punya potensi besar serta dinilai punya para pemain muda yang menjanjikan. Perkataan dan pujian dari pelatih ini pada akhirnya membuat beberapa pihak jadi merasa cukup jengkel. Bukan tanpa alasan, timnas Indonesia merupakan tim yang tidak diunggulkan dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, sebab skuad Garuda memang menjadi tim dengan peringkat FIFA yang paling rendah. Jadi melihat pujian dari mantan pelatih Manchester City itu jelas membuat beberapa tim lain menjadi iri dan tak terima. Bahkan publik Bahrain dan Cina seolah merasa disepelekan karena perkataan Roberto Mancini itu. Banyak yang heran bagaimana bisa tim yang ranking FIFA-nya bahkan ada di urutan terbawah bisa menjadi tim yang segitunya dianggap jadi ancaman. Tapi ya, kejengkelan mereka ini harusnya tak lantas membuat mereka melakukan cara tak fair untuk menumbangkan Indonesia. Kalau mau adu kekuatan, ya adu aja, bukan pakai cara licik yang akhirnya menimbulkan polemik besar kayak kemarin. Sejatinya untuk menjadi negara yang diakui, kita tak perlu gembar-gembor bahwa kita kuat. Tanpa kita banyak bicara pun, pelan tapi pasti, skuad Garuda terbukti menjadi tim yang bak menjelma monster di kawasan Asia ini. Tentu menarik dinantikan kiprah dari King Indo dalam mengarungi ajang bergengsi kelas dunia yang penuh drama ini.